Takut yang disyariatkan. Ini HP kalau dicas dia nari-nari sendiri dia. Lah, kenapa dah? Iya, kita kagak buka halaman. Takut yang disyariatkan sampai mana, In? Di Sampai 8. Takut golongan yang diterima amalnya. takut golongan terima amalnya. Maksudnya piye toh? Kan batasannya mana sih? Oh, syaratnya itu kan satunya perasaan berkenalan. Terus yang kedua harus tahu bagaimana ajab Allah. Yang ketiga harus sadar dan mengabdi kepada Allah. Yang Mengakui kekurangannya dalam ibadah. yang keempat menyadari musibah karena teguran dari Allah. Ya. Yang Terus kelima takut terhadap maksiat yang sudah dilakukan. 6, takut terjerumus kembali dalam maksiat di kemudian hari. Ya. Yang ketujuh khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan tidak baik. Iya. Yang kedelapan takut apa nih? Tidak diterimanya amal. Diterimanya amal-amal Allah dan ciri khas adalah ciri khas orang beriman. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indi ada yang mau nyontek tuh, saya barusan mengintip chat. Coba tolong di-share aja di grup. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sampai jam berapa tadi, Win? Katanya, Win? 21.30. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin takut yang disyariatkan ada 8. Sekarang kita ke takut yang kedua, yaitu takut yang dibolehkan. Ini nggak dianjurkan, tapi kalau ada perasaan takut seperti ini, ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Takut yang dibolehkan ini disebut al-khauful mubah. Ya, al-khauful mubah. Mubah itu kan boleh. Takut yang dibolehkan ini adalah takut yang memang menjadi tabiat manusia. Ya, takut yang menjadi tabiat manusia. Saya tanya di sini, siapa yang takut sama ular? Saya. Ya, berarti takut tabiat ya, takut boleh. Saya takut sama ular, takut sama binatang buas, takut sama ketinggian. Ya, itu contoh takut-takut yang masih diperbolehkan, yang memang menjadi tabiat manusia. Nah, kalau kita mau ngasih contoh takut yang menjadi tabiat manusia yang dibolehkan, kita bisa lihat di kisahnya Nabi Musa alaihissalam di surat Asy-Syu'ara ayat 14. Surat Asy-Syu'ara ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum alayya zambun fa'akhafu ayyuqtalun. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Kapan tuh terjadi seperti itu? Waktu Nabi Musa keluar dari Mesir, terus di tengah jalan dia mukul orang sampai orang itu meninggal. Saat itu Nabi Musa tidak ada niatan untuk membunuh. Cuma dia nggak tahu kalau tenaganya itu setara dengan tenaga 40 orang laki-laki paling kuat. Icang, suaranya sayang, suaranya Mama nggak kedengeran. Ini ngambek dia. Nah, dasar mak bujang. Jadi tenaga Nabi Musa itu kalau laki-laki paling kuat itu dikumpulin sampai 40 orang, semuanya itu paling kuat itu tenaganya Nabi Musa sendiri. Ya bayangin dia nonjok orang, ya matilah tuh orang gitu kan. Ya, jadi waktu Nabi Musa keluar dari Mesir. Terus itu di surat Al-Qasas ayat 21. Surat Al-Qasas ayat 21. Maka keluarlah dia, yaitu Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menghampiri dia. Maka dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim. Robbi najini minal qaumiz zolimin. Nah, boleh nih teman-teman yang merasa sedang dizolimi, diapalin doanya Nabi Musa nih. Robbi najini minal qaumiz zolimin. Surat Al-Qasas ayat 21. Ntar aku kopiin.
Al-Qasas 21. Tidak, lo catat pakai spidol gede, Win. Lo tempel semua. Kayaknya orang zolim semua sama gue gitu. Pertanyaannya sekarang kenapa orang zolim sama lu? Lu ngapain Iya. mereka? Al-Qasas 21 ya? Al-Qasas 21. Rabbi najini minal qaumiz zolimin. Rabbi najini minal qaumiz zolimin. Biar kita nggak ditikung sama orang, nggak ditikung sama temen, nggak dihianatin, ya, nggak dijahatin sama orang-orang yang zolim di sekitar kita. Kita nggak tahu karena casingnya pada udah kayak domba semua, cakep-cakep gitu kan, katanya di dalam serigala. Aduh, Jadi bacalah doa ini, Robbi najini minal qaumiz zalimin. Nah, bahkan rasa takutnya Nabi Musa alaihissalam ini tergambar dalam firman Allah Ta'ala tentang perkataan ayah dari dua orang putri yang telah dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapakah itu? Nabi Syuaib. Ya, Al-Qasas 25. Ketika Musa mendatangi ayahnya wanita tersebut dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, si ayah wanita ini berkata, "Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Itu Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib itu yang nanti akan jadi mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di negeri Madian, dia tuh masih ada perasaan takut, masih gemeter. Ya, gimana nggak gemeter habis ngebunuh orang gitu kan, nauzubillah min dzalik. Dan gimana dia nggak takut sementara Firaun lagi ngejar dia sama pasukannya ya kan, pasukannya banyak banget. Sedangkan Nabi Musa cuma sendiri nggak punya apa-apa, maka dia takut. Ini takut yang wajar. Dan di antara rasa takut yang merupakan tabiat adalah takut kepada hantu atau setan. Ya, makanya jangan banyak nonton film horor. judulnya si Jin lagi, si Jin. Iya, ya Allah. Itu apaan sih si Jin tuh? Ketika seseorang takut ya terhadap penampakan yang mengerikan, yang serem ya, atau hantu di depan mata dia, maka hal tersebut wajar. Ya, kadang-kadang malah kalau orangnya itu nggak penakut, tahu dia ternyata punya punya indikasi jin nasab karena dia sendiri memang ada jinnya, jadi dia nggak takut sama jin juga, kayak oh teman sama teman. BO. Jin ego dong. Bro, katanya gitu, kita ketemu bro gitu ya. Tapi kalau walaupun ini termasuk takut yang tabiat, takut yang memang dibolehkan, takut yang memang sudah sunatullahi manusia, tapi itu sudah jadi keharusan buat seseorang untuk melawan rasa takut itu dengan apa? Dengan zikir-zikir, ayat-ayat Quran dan doa-doa perlindungan yang disyariatkan. Jadi kalau takut jangan ngomong numpang-numpang, jangan ganggu saya ya. Nggak usah pakai kata-kata kayak gitu. Pakai baca doa aja. A'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq. Oke. Nah, tapi walaupun takut yang kayak gini masih dibolehkan, takut tabiat ini takut yang dibolehkan, tapi rasa takut ini ada syaratnya satu. Ya, walaupun rasa takut ini dalam kurung takut tabiat ya, takut yang masih dibolehkan, tapi dia harus ada satu syarat. Yaitu apa? Rasa takutnya itu nggak boleh menghalangi dia dari perintah Allah Ta'ala. Ya, nggak boleh menghalangi dia dari perintah Allah Ta'ala. Contoh misalnya dia takut sama pedang, takut sama benda-benda tajam. Ini takut yang wajar. Tapi ketika seorang yang takut sama benda ini terkena kewajiban jihad atau perang, maka dia harus menyingkirkan rasa takut tersebut. Berat kan? Sampai bilang jadi cowok itu mudah, ya kan? Belum harus perang melawan musuh, ya perang melawan istrinya sendiri, mau nambah 4 pula, ya Allah. Hati. Ya, jadi dia itu nggak boleh takut karena dia kena kewajiban jihad. Dia harus menyingkirkan perasaan takut tersebut untuk memenuhi kewajiban jihad tersebut. Contoh lain, kalau orang takut melawan apa namanya melewati kuburan di malam hari, dia harus lawan. Ya, walaupun dia berusaha melawan, ya, dia tahu dia nggak boleh takut sama dalam hal ini, tapi kenyataannya kadang-kadang banyak orang yang diganggu oleh jin juga, sehingga akhirnya takut seperti ini menjadi takut yang wajar, ya. Karena jin memang bisa mengganggu manusia dengan rupa yang sangat mengerikan, ya. Sehingga ketakutan itu menjadi ketakutan yang wajar. Tapi ketika antara rumah seseorang dengan masjid terdapat kuburan yang harus dilewatin, maka dia harus tepis rasa takut tersebut. Jangan sampai gara-gara takut lewat kuburan dia nggak ke masjid. Bentar ya. 4.336 sampai 86 R3 SS 4 D5 C 3400
Apaan tuh? Macam Google Map. So tahu dah gua. Mbak, masih 32 Mbak, sayang Mbak Rahma. Masih 32 Mbak Rahma. Oh iya, kemarin kan belum selesai ya. Gigit loh Mbak. Jangan bikin Jadi, bullheader dah. pantesan kok nggak nyambung-nyambung, gue jadi tadi ngomong apaan. Oke. Takut. Ditinggal udah ngobrol aja. Kagak lagian Mbak Rahma nanya bab 33 ya. Nah, apa orang 22 belum 32 belum selesai. Jadi walaupun takut terhadap hantu itu takut yang wajar, jangan sampai rasa takut itu membuat dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Misalnya cowok wajib ke masjid kan, tapi gara-gara tiap mau ke masjid lewat kuburan mulu, apalagi dibilang di kampung tuh kuburan keramat lah, apalah, lantas dia nggak pernah mau ke masjid itu nggak boleh. Ya, dia harus menepis perasaan takut tersebut dan dia harus dilawan. Karena sholat di masjid itu adalah perintah Allah Ta'ala. Jadi di sini pembahasan kita makanya kita membahas dengan sengaja rasa takut kepada Allah ini karena kalau enggak kita bahas takutnya nanti rasa takut tersebut juga membawa seseorang jadi mengabaikan perintah Allah Ta'ala. Kita lihat surat Ali Imran 175. Surat Ali Imran 175. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwafu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Jadi justru kita harus lebih takut pada Allah. Bukan takut kayak takut sama setan ya, takut sama Allah tuh takut kalau jangan sampai kita tuh bikin Allah marah, jangan sampai kita bikin Allah nggak ridho, jangan sampai kita mengerjakan larangan Allah, terus kita jadi mengabaikan perintahnya. Ini dalil bahwasanya kalau rasa takut itu telah bertentangan dengan perintah Allah, maka takut tabiat ini, atau kita bisa bilang di dalam bahasa Arab takut tabi'i ya, takut tabi'i. Takut tabi'i ini, takut tabiat ini harus dikalahkan. Jadi walaupun dia takut yang wajar, manusiawi, tapi dia harus dikalahkan. Oke. Sekarang kita ke tingkat ketakutan yang ketiga. Saya senang deh kalau yang pada buka kamera. Hai Mbak Niar, Mbak Rahma, Mbak Sinta, Mbak Indi, Ibu Mima. Bu Mima. Bosan ya? Winda nggak usah, Winda mah bosan gue. Saben hari lihat Winda mulu. Subuh dia, malam dia. Aduh. Subuh dia malam dia. Yang ketiga al-khauful haram. Apa al-khauful haram? Takut yang haram. Takut yang nggak boleh ada ya, takut yang haram. Nah, takut yang haram ini dibagi jadi dua. Al-khaufu syirki. Takut yang syirik. Khauf yang syirik. Di sini kalau ulama menamakan khauf syirik ini dengan sebutan al-khaufus sirri. Sirri ya, kayak nikah siri. Ya diam-diam takut ya. Takutnya diam-diam. Yaitu rasa takut yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang nyata. Kagak ada sebabnya dia takut. Gitu ya. Contohnya apa? Dia takut nanti akan terjadi musibah kalau dia nggak ngasih pohon itu sajen. Gitu. Kan nggak jelas. Nggak ada hubungannya. Pohon dikasih sajen, terus yang makan siapa? Terus gimana caranya pohon dikasih sajen terus kita jadi nggak ada musibah. Gitu kan. Ini jelas-jelas rasa takut yang seperti ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena pada dasarnya nggak ada, tidak ada yang bisa menurunkan musibah tanpa ada sebab yang zohir kecuali Allah Ta'ala. Bukan penghuni kubur, bukan penghuni sebuah pohon. Nah, khaufun sirri ini adalah di antara perkara yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada para nabinya. Ya, seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud di surat Hud ayat 54. Jadi kalau urusan syirik dari setiap nabi itu ada pasti kaum-kaum yang syirik ya. Sekarang kita di kaum Nabi Hud.
inna qulu illa taroka ba'du alihatina bisuin. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami akan menimpakan penyakit gila atas dirimu. Widih, dia ngancem nabinya, euy. Jadi kaum Nabi Hud ini justru mengatakan kepada Nabi Hud bahwa Tuhan mereka itu akan menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud. Mereka menakut-nakuti Nabi Hud alaihissalam bahwa dia nanti akan ditimpa kemudorotan karena Nabi Hud sudah mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Hud menjawab dong gitu ya di surat Hud lagi, di surat Hud ayat 54 sampai 56. Jadi perkataan kaumnya itu di surat Hud ayat 54, lalu 5556-nya adalah jawaban dari Nabi Hud kepada mereka. Coba dibaca yang sudah ketemu terjemahannya surat Hud ayat 54 sampai 56. 55 sampai 56 deh jawabannya Nabi Hud. Surat Hud 55 sampai 56. 55, 56 ya maksudnya. Iya, Ayo, kita dapat. yang Mbak Niat. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Insya Allah tuh itu jawaban orang yang bertauhid ya. Dia sangat yakin ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Jadi intisari manusia itu kan ada di tulang ekor. Ya, tapi yang benar-benar dalam genggaman Allah tuh ubun-ubunnya. Jadi kalau Allah mau mencampakkan si hamba, ubun-ubun yang dipegang terus dilempar. Ya, tapi kalau mau disayang-sayang ya kita juga kalau nyayang-nyayang anak yatim akhirnya diusap-usap kepalanya itu kan itu pahalanya banget ya ketika teman-teman lagi ketemu anak yatim usap-usap kepalanya atau nggak usah anak yatim anak sendiri sering usap-usap kepalanya itu juga menurunkan akan membuat hati teman-teman tuh dilembutkan Allah. Sifat rahmanya Allah akan turun insya Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa meskipun Allah Ta'ala tidak menyebutkan apa mukjizatnya Nabi Hud alaihissalam secara spesifik, tapi ayat ini sudah jelas ya menggambarkan mukjizat beliau, yaitu apa? Beliau berani menghadapi orang-orang musyrikin dan tidak takut kepada mereka. Mantap banget kan jawabannya Nabi Hud ya. Dengan mantap dia bilang ubun-ubunnya dari tangan Allah. Jadi dan dia bilang Tuhanku di jalan yang lurus. Nah ini namanya oleh karenanya inilah yang namanya khauf sirri, yaitu rasa takut tertimpa sesuatu musibah tanpa ada sebab yang zohir. Itu sih para kaum musyrikin itu ya. Khauf sirri ini rasa takut yang bisa sampai pada derajat syirik. Karena dia yakin adanya selain Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan kemudaratan buat dia. Jadi kalau sampai teman-teman gara-gara matanya kedutan berasa, waduh, ntar mau nangis nih, itu syirik. Gitu ya. Ketimpa cicak, waduh ada mau meninggal nih. Gitu kan? Masih ada apa lagi yang tatoyur di sekitar kita? Ketimpa cicak. Jatuh foto, terus nggak jadi pindah rumah. Nah, itu kan kalau orang bilang kan emang segala sesuatu ada pertandanya, tapi jangan sampai rasa ketar-ketir itu membuat kita hilang tawakal sama Allah, gitu ya. Deg-degan boleh, tapi langsung kita kalau di bab tatoyur dibilang kalau kita tertimpa rasa takut seperti itu, maka kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Gitu ya. Allahumma la khaira illa khairuka, gitu kan? Ya Allah nggak ada kebaikan selain kebaikan darimu, wala tayro illa tayruka, dan juga nggak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Itu kan? Siapa yang masih apal doa itu? Ayo, pasti dia lupa dia. Yang masih apal dan baca doanya saat ini dapat pulsa 100 sik. Hai Mbak Nurul, ya Allah, Masya Allah kangen amat aku sama dirimu Mbak Nurul. Itu perlu dipanggil dulu itu. Sama. Itu perlu dipanggil dulu baru nyaut itu. Udah kayak Bang Toyib, berapa purnama kita nggak ketemu Mbak Nurul ya. Jadi di sini takut yang tidak beralasan atau takut dengan sebab yang tanpa sebab yang zohir, ini takut yang nggak boleh. Karena apa? Sifat takut ini semacam takut ini itu dia akan menyenggol tauhid kita dari sisi uluhiyah dan rububiyah. Ayo bisa jawab nggak kenapa rasa takut ini bisa menyenggol tauhid kita dari sisi uluhiyah dan rububiyah? Barahma, kenapa? Rasa takut tanpa alasan yang zohir bisa membuat kita jatuh kepada kesyirikan. Karena takut ini berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah kita. Apa uluhiyah? Kan uluhiyah itu kan hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kita takut sama suatu selain Allah, berarti kita sudah
tanpa kita sadari, kita tuh jadi kayak menghambakan diri kepada selain Allah. Dan rububiyah maksudnya apa rububiyah? Rububiyah itu kan cuma Allah yang bisa memberikan mudarat, cuma Allah yang bisa memberikan manfaat, cuma Allah yang bisa memberikan nikmat, cuma Allah yang bisa menimpakan musibah, sampai pun ajal itu urusan Allah gitu kan. Jadi kalau orang takut kenapa-napa karena sesuatu selain Allah, maka dia sudah menodai tauhid rububiyahnya. Jadi uluhiyah dan Berarti rububiyah ini pertanyaannya buat Mbak Rahma apa? Udah dijelasin semua gimana dia sih? diem habis jadi gue jawab jadinya. Gue lagi Saya nungguin. ngejar waktu, Bu. Bentar, Durasi banget sih Ustazah. ente mau berjilid lagi. Aneh orangnya baik, aneh mah ya nggak Barahma. Jadi urusannya buat Mbak Rahma saya. udah kiep-kiep, gue udah nungguin. Dijelasin semua. Iya, gigi udah sembuhin. Belan. Udah On diem-diem aja, fire diem. amat ya. Jadi kalau kita ngomong soal uluhiyah sama rububiyah, karena kan nggak boleh ya. Pada dasar seorang tidak boleh takut kecuali sama Allah. Ya, kalau kepada rububiyah pada dasarnya Allah itulah yang telah mendatangkan kemudaratan kapan saja Allah mau. Maka kalau orang yakin bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan dia mudarat dengan segala macam bentuknya, baik secara zahir maupun tidak ya, ini yang dinamakan syirik akbar. Baniar, jangan tanggal segini nikahnya. Itu kalau dari ininya kayaknya itu nggak bagus itu hari, nggak boleh. Ya semua hari itu bagus. Allah nggak bikin hari kemudian jadi ada hari yang jelek yang sial tuh nggak ada. Oke, jadi itu takut yang pertama dari takut yang haram ya. Takut yang haram itu kan dibagi jadi dua, ya kan? Yaitu pertama takut yang syirik. Yang kedua takut yang merupakan maksiat, tapi dia nggak sampai pada derajat syirik. Jadi punya takut ini dosa besar, walaupun dia nggak sampai membuat seorang itu jatuh kepada kesyirikan. Ini takut yang kedua dari takut yang diharamkan. Ini sebenarnya masuknya juga Pak, bisa dibilang nih masuknya ke model takut tabiat ya. Cuman dia ada perbedaannya. Ada pada tindakan yang ditimbulkan. Ya, gara-gara takut ini bisa bikin orang itu terhalang dari beramal soleh. Nggak jadi dia berbuat baik. Gitu kan? Atau dia juga gara-gara takut itu dia malah justru berbuat maksiat. Maka di sini seperti yang sudah disebutkan tentang syarat dari takut tabiat, nggak boleh orang takut tabiat itu dengan sampai dia melanggar syariat tersebut. Maka dia kalau sampai melanggar perintah Allah, sampai jatuh ke dalam maksiat, maka takut tabiat yang tadinya boleh itu jadinya jatuhnya jadi haram. Ya, misalnya seorang muslimah yang udah balik, dia nggak mau pakai jilbab, karena apa? Ntar takut dijauhin sama teman-temannya, itu nggak boleh. Ya, karena kan pakai jilbab tuh nutup aurat itu sudah perintah Allah Taala. Tadi kata-katain nggak enak, ntar kayaknya kita jadi asing di tengah teman-teman. Berarti dia belum tahu tentang guroba. Ya, jadi rasa takut terhadap ejekan teman-teman itu justru bikin dia itu padahal itu aslinya rasa takut diejek itu kan takut tabiat. Ya, tapi gara-gara takut tabiat ini bikin dia nggak mau menjalani perintah Allah, akhirnya jadinya takut yang maksiat. Takutnya itu jadi berdosa, rasa takutnya itu. Ini takut yang haram. Takut yang maksiat ini udah jelas hukumnya haram. Ya, karena apa? Kadang-kadang rasa takut kayak gini bisa bikin orang terjerumus ke dalam riya atau dia cari keridhaan manusia. Sama-sama itu jatuhnya syirik, ya kan? Jadi dia akhirnya beramal karena orang lain. Contoh, dia mau sholat berjamaah karena nyenengin hati siapa gitu. Ya, kalau dia nggak mau sholat jamaah, entar dimarahin. Dia takutnya dimarahin. Jadi dia bukan karena Allah Taala. Jadi di sini orangnya takut dengan cercaan orang, sehingga dia beramal supaya dapat keridhaan manusia. Nah itu tauhid itu masya Allah ya. Itu Apa? enggak kata anak-anak. Apa? Kata anak-anak kalau takut sama bunda gimana tuh? Bunda Ta'ala kan. Soalnya Iya. takut sama bunda. Takut Ayo, sama bunda sekarang di switch di hatinya anak-anak ya. Kalau memang secara zahir takut sama bunda. Tapi ibaratnya gini, takut bikin bunda nggak ridho. Karena kan kita bikin orang tua ridho itu wajib. Jadi anak-anak
Anak-anak Mengerti. kalau merasa takut takut sama bunda termasuk takut sama manusia, lihat aja surat Al-Isra ayat 23 dan 24 bahwa wabil walidaini ihsana, kalau sama kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik, jangan nego mulu kalau dikasih tahu. Ya Allah, Dia pergi. Giliran bagian itu dia pergi, kampret banget. Terus katanya panjang amat penjelasannya, gue pergi. cuma asal nyela doang jadi kena kata dia. Jadi eh Fudail bin Iyad, seorang ulama ya. Fudail bin Iyad ini akan selalu kita kesebut kalau kita ngomong soal riya. Karena Fudail bin Iyad ini salah satu ulama yang bahas banyak ngomong tentang riya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, dia bilang, "Man arfa an-nasa istaroha." Barang siapa yang mengenal kondisi manusia, maka dia akan istirahat. Maksudnya dia akan tenang. Maksudnya gimana ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau orang itu tahu, kenal sama kondisi manusia, dia akan tenang. Ada yang bisa jawab? Ntar saya nanya lagi, ntar saya jawab lagi. Salah lagi ntar saya. Kan saya gatel gitu kan. Durasi. Mbak Niar, tahu nggak? Kalau kata ulama, barang siapa yang kenal sama kondisi manusia, dia akan tenang. Ayo, gimana? Kenapa ulama bilang kayak gitu? Fudail bin Iyad. Saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Udah saya yang jawab. Karena kalau udah tahu, karena kondisi manusia itu kan pada akhirnya akan akan kembali diberikan rahmat sama Allah. Enggak banget ya, enggak banget jawaban. Nggak banget, salah banget loh, Win. Bikin Salah malu. Manusia sama lemahnya, jadi nggak mungkin minta. Manusia itu lemah. Betul. Tapi kita pakai kalimat yang bagus ya. Karena apa? Jadi kalau kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang mengenal kondisi manusia, dia akan tenang. Maksudnya apa? Manusia itu nggak bisa ngasih manfaat, juga nggak bisa ngasih mudorot. Kita harus tahu, gitu ya. Manusia itu nggak akan bisa memberikan manfaat buat kita, juga nggak bisa memberikan mudorot. Mereka muji kek, mereka mencela kek, nggak ada manfaat atau kerugian sama sekali di kita. Jadi orang ikhlas itu diterima, nggak diterima tetap maju, gitu ya. Cercaan manusia itu nggak akan merendahkan kedudukan seseorang di sisi Allah. Ya, kalau kata orang pintar dari sono, katanya when people let you down, Allah will lift you up. Asik, gitu ya. Sedap. Coba ulang. Nggak. Ntar ada bu guru gue disalahin. Gitu ya. Jadi pokoknya cercaan manusia itu nggak akan bisa merendahkan kedudukan seorang di sisi Allah. Dan sebaliknya pujian mereka pun juga nggak akan bisa bikin orang itu tinggi di sisi Allah. Tetap Allah itu cuma patokannya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Udah selesai. Bukan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak followernya, bukan. Paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak dipuji, enggak. Pokoknya Allah patokannya mau jadi yang paling mulia di sisi Allah, mau jadi orang yang dipuji sama Allah, cuma satu, takwa. Nah, jalan menuju takwa itu subhanallah gitu ya. Jadi kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya kan orang yang sangat lemah dan nggak kuat. Kita kalau lihat surat Al-Insan, insan itu artinya nasia. Nasia itu yang lemah, yang rapuh, yang gampang kebawa. Ya, yang gampang kebawa, udah dosa, tobat, dosa lagi, gampang terpengaruh lagi, itu manusia seperti itu. Jadi dia harus sadar sifat manusia kayak gitu. Sekarang dia senang, besok bisa jadi dia nggak senang. Jadi kalau ada orang senang nggak usah terlalu sumringah juga, ya. Hati manusia itu berubah-ubah, ya. Jangan pernah mencari ridhonya manusia dengan mengabaikan ridhonya Allah. Kalau dia sakit, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia mati pun, dagingnya akan membusuk. Buat apa kita berharap pada makhluk yang seperti itu, gitu, ya kan? Jadi sekarang, ketika seorang sudah sadar bahwa sifat manusia seperti itu, ya, dia nggak akan bergantung kepada manusia. Dia pasti cuma bergantung kepada Allah dan terjauhkan dari rasa takut yang haram. Itu ya. Jadi kita udah dapat 3 ya. Takut yang disyariatkan, takut yang boleh, dan takut yang haram. Takut haram ada 2, takut yang disyariatkan ada 8, takut yang boleh cuma 1, takut tabiat tadi. Tapi dia punya satu syarat, takut tabiat ini nggak boleh menghalangi seseorang dari mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Itu kesimpulannya. Tapi bisa jelasin lagi kayak saya.
Takut ada 3, takut yang disyariatkan ada 8, takut yang tabiat itu takut yang boleh. Ini cuma punya satu syarat. Yang penting takutnya itu nggak menghalangi dia dari menjalankan perintah Allah. Lalu takut yang diharamkan ada 2. Takut yang jatuh kepada syirik, yang kedua takut yang jatuh pada maksiat tapi nggak membuat dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, monggo Mbak Ana. Sekarang kita bahas lagi antara takut dan harap. Kalau bahasanya sih roja dan khauf, ya. Kenapa kita bahas roja dan khauf? Karena yang namanya seorang mukmin itu, orang beriman itu setiap saatnya harus selalu ada dalam kondisi roja dan khauf sama Allah Ta'ala. Nggak boleh seorang mukmin itu merasa puas. Udah puasa, udah ngaji, udah duha, rasanya tenang banget. Sebenarnya tenang tuh benar, cuma kalau orang beriman itu tetap dia ada perasaan roja dan khauf. Roja dia berharap agar amalnya itu diterima. Khauf dia takut jangan sampai amalnya tadi itu ada tersentuh kesyirikan. Yang paling banter, paling enteng kesentuh riya misalnya, ya. Jadi sekarang kalau kita udah tadi tahu al-khauful masyru' yaitu takut yang disyariatkan, ya syarat agar seseorang bisa takut kepada Allah dengan takut yang benar adalah apa? Dia harus menghadirkan sifat roja dalam diri dia. Jadi biar takutnya ini ke arah, ya biar takut ini nggak melenceng, dia harus menanamkan sifat roja. Apa roja? Berharap penuh sama Allah. Jadi orang kalau ibadah kepada Allah Ta'ala itu ibadahnya itu dibangun di atas 3 perkara. Ya, jadi rukun ibadah hati itu ada 3. Ya kalau kita ngomong ibadah hati ya, itu ada 3. Pilarnya 3. Apa namanya? Khauf, roja, cinta. Takut, harap, cinta sama Allah. Nggak ada yang nggak 3 ini nggak boleh nggak ada salah satunya. Harus ada 3-3-nya. Ada rasa takut, ada rasa roja, ada rasa cinta. Jadi rasa takut itu nggak boleh berdiri sendiri. Dia harus diiringi sama si pengharapan ini. Kalau orang cuma menghadirkan rasa takut saja tanpa rasa harap, dia akan terjerumus kepada rasa putus asa sama Allah. Azab Allah segitu dahsyatnya. Takut gue. Jadi dia beribadah karena takut. Lama-lama, aduh dicium-cium mulu. Lama-lama dia apa namanya ibadahnya kayak pekerja, ibadahnya kayak orang yang budak kepada tuannya, ibadah hanya karena takut dihukum, bukan karena cinta sama Allah, bukan karena takorub kepada Allah. Jadi rukun ibadah hati itu ada 3 ya, al khauf, ar roja, dan al mahabbah. Al khauf takut, ar roja harapan, al mahabbah cinta. Jadi dia kalau cuma takut doang, dia nanti putus asa. Terus apa namanya? Di sini putus asa itu kan dosa besar, ya kan? Dan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Kalau orang udah putus asa sama Allah, dia kufur. Ya. Contoh kalau kata pepatahnya gini. Kadal fakru ayyakuna kufro. Kadal fakru, kadangkala kefakiran itu ayyakuna kufro bisa membuat orang menjadi kafir. Dia saking fakirnya, mau begini begitu nggak ada jalan, hidupnya susah banget, makan nggak bisa, cari kerja susah. Ayyakuna kufro, akhirnya dia jadi kafir. Nah, nauzubillah, terjadi di mana ini? Terjadi di beberapa titik di daerah di Jakarta, terutama di para pemulung yang diincar sama kristenisasi, ya kan? Saking lapernya, saking susahnya, atau dirangkul sama orang di luar Islam, dibaik-baikin, dikasih duit. Makanya kata orang kalau dakwah itu, kalau bisa memang dai itu punya duit, punya modal. Buat apa? Yang namanya merangkul orang susah itu perutnya kita kenyangin dulu. Perutnya udah kenyang, kita ambil hatinya. Kalau udah diambil hatinya, kita kenalin dia sama Allah. Jadi dia datang mendekat kepada Allah itu dengan penuh perasaan cinta, bukan sekadar takut saja. Nah, di sini kita lihat firman dari Quran, perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Di surat
Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi kita kalau ngerasa orang beriman, jauhi perasaan putus asa. Semepet apapun rasanya kondisi, seberat apapun rasanya ujian, kita kalau udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, kita cuma bilang la haula wala quwata illa billah. Kenapa saya kayaknya merasa banget kalimat ini ya, emang soalnya banyak banget ya curhatan-curhatan yang bikin kita merasa ternyata memang kesulitan dari tahun 2022 2023 itu kayak seragam banget, banyak yang susah. Banyak banget teman-teman kita yang susah, kerjaan nggak ada, ya kayaknya buat ngapa-ngapain tuh susah, dagangan sepi segala macam. Nauzubillah. Semoga Allah lapangkan semua kehidupan teman-teman kita di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala udah berfirman ya, bahwa yang namanya putus asa itu cuma sikapnya apa, sifat karakteristik orang-orang kafir. Terus juga Allah berfirman di Quran tentang perkataan Nabi Ibrahim di surat Al-Hijr 56. Surat Al-Hijr 56. Yang pergi ada berapa? 2 orang ya? Tadi Mbak Ana sama siapa ya? Kagak, ganti gadget doang katanya. Ganti Oh. device. Oh begitu. Oke. Kemudian kita ke surat Al-Hijr 56. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Nah, itu lihat ya. Jangan sampai kita putus asa sama rahmat Allah. Saya punya kisah nyata kemarin nih. Punya teman yang memang dari atas bangkrut habis-habisan. Sebelumnya dia punya sampai 3 lapak restorannya. Tutup satu persatu sampai nggak punya sama sekali. Dan ini memang ada indikasi sihir ya. Udah sihir menimpa usahanya, sihir pun menimpa tubuhnya sampai sakit-sakitan, sempat stroke sebelah nggak bisa jalan. Berbaring di tempat tidur 2 bulan. Alhamdulillah, rukyah dokter fisioterapi, alhamdulillah di bulan ke-6 dia sudah pulih, sampai alhamdulillah fisioterapinya pun heran, barakallahu fiha ya. Nah ini sampai sekarang yang di ekonomi yang masih susah banget. Sedangkan suaminya bukan tipikal orang yang malas gitu ya, gesit apa-apa pengen dikerjain, pokoknya apa nih yang kira-kira bisa buat penghidupan kita. Dia bahkan di tahun ini anaknya 2 kuliah, yang 1 SMA. Tibalah dia di titik merasa marah sama Allah. Mungkin teman-teman pernah ya ada di kondisi seperti itu, marah, capek, kesel, sedih gitu, ngarep banget, tetap ngarep sama Allah tapi marah, kayak anak yang ngambek lah, tantrum dia. Dia marah itu tapi dibawa ke ngaji. Karena anaknya 1 belum bayar kuliah sampai nggak bisa buka website universitasnya karena dia belum bayar semester. Yang 1 lagi anaknya SMA sampai harus ulangan di kantor TU karena belum bayar SPP. Sedih banget ya. Terus si bapak ini marah tapi dibawa ke ngaji. Di ngaji sampai mau 3 surat, si istrinya berhentiin. Udah Papa marah-marah ya ngajinya ya gitu. Udah selesai aja, udah berisik kata istri gitu. Karena memang ngaji yang dengan suara keras. Arah dia. Itu dia lakukan itu habis sholat subuh. Bayangin ngaji 3 surat panjang-panjang, Ali Imran. Pokoknya kalau pas mau sampai Al-Maidah dia tuh disuruh berhenti. Akhirnya karena disuruh berhenti, mau lanjutin lagi udah nggak mood kan. Dia ngapain nih? Dia nggak bisa tidur karena dia nggak ngantuk, orang namanya seorang kepala keluarga kan, mikirin anaknya, mikirin keluarganya gitu. Dia bawalah untuk ngerapiin rumahnya, dia kerja ini, dia kosrak segala macam lah. Sampai begitu tiba waktu zuhur, habis sholat zuhur dapat telepon dari kakaknya di Jawa, kakak kandungnya si bapak ini. Dia waktu nangis-nangis, waktu dia ngaji sambil marah tuh dia ngomong apa? Dia kan karena udah habis ngitung-ngitung malamnya kebutuhan anak-anak segala macam, sama kebutuhan buat dia bisa jualan. Pokoknya dia butuh 50 juta biar nggak punya utang lah gitu. Ini punya 50 juta aja nih. Alhamdulillah nih nggak ada utang, nggak ada tunggakan. Ya Allah minta 50 juta ya Allah tuh malam.
paginya marah gitu kan. Zuhur ditelepon sama kakak kandungnya, dibilang apa? Dek, aku kirim 50 juta ya. Kasihan tuh ponakanku nggak bisa ulangan. Itu jumlahnya benar-benar yang diomongin. Kalau minta 50 juta. Dan kakak yang nelfon tuh benar-benar ngasih 50 juta. Nominal itu sesuai banget sama yang dia harapkan gitu. Mungkin ngaji sambil marah, tapi saya pikir ya itu kali kita ya. Si kita mau marah, kita mau ngambek, lari ke Allah aja udah. Ngaji banyakin kayak tadi tuh dia tuh sampai hampir 3 surat. Dan benar-benar tuh kejadian langsung siangnya di telepon dikasih 50 juta sama kakak. Itu dalam rangka pinjam atau apa, Pak? Enggak, saya dikasih gitu aja sama kakak saya. Masya Allah, seperti itu ya. Itu siapa yang ngegerakin hati kakaknya kalau bukan Allah ya, Masya Allah. Jadi arti di sini teman-teman apapun yang teman-teman rasain, sampai terhimpit rasanya, sampai terasa kayaknya dikepung sama kesulitan, sama kezoliman orang-orang, ya nggak ada lain kita lari ke Allah aja. Ya, tetap ke Allah aja kita berharap. Maka di sini kalau kita punya perasaan takut sama Allah, kita nggak akan pernah putus asa. Ya, karena kalau kita takut sampai putus asa itu termasuk ibadah. Jadi kita jaga hati kita tetap dengan kondisi roja, khauf, dan cinta sama Allah. Jadi di sini rasa takut, rasa harap ini seperti dua sayap burung. Jadi teman-teman harus tahu ya, takut dan harap itu seperti dua sayap. Nggak boleh punya sebelah. Kalau salah satunya nggak ada, burung itu kan nggak bisa terbang. Jadi antara rasa takut dan harap ini harus ada. Ini pun harus ada ketika kita dalam kondisi beramal soleh. Kita berharap amal kita diterima, tapi di sisi lain kita juga harus takut kalau amal kita sampai nggak diterima. Jadi di sini di antara perkara yang bisa nambah rasa takut sama Allah adalah rasa takut bahwa jangan sampai amalan yang kita lakukan tuh di sisi Allah tuh nggak keterima. Entah salah di tata caranya, entah salah di niatnya, entah salah di gerakannya, nauzubillah, rukunnya segala macam. Jadi kita harus selalu benar-benar introspeksi diri sendiri. Kita nggak bisa seuzon sama Allah kalau kita insya Allah sudah selalu introspeksi diri sendiri. Ya kita seuzon boleh tapi sama diri sendiri. Ya jangan-jangan tadi keselip nih, aduh tadi lagi sholat keingatan ini itu lagi gitu ya. Allah astagfirullahaladzim ya Allah, terimalah amalku ya Allah. Tuh. Jadi mohon ampun sama Allah. Maka ketika orang itu ibadah, dia hendaknya berada di antara rasa takut dan harap. Udah kita sebut kemarin ya, kalau orang beribadah cuma dengan modal rasa takut, maka dia termasuk khawarij. Ini catatnya teman-teman. Kalau orang ibadah cuma bermodalkan rasa takut saja, ya orang-orang yang beribadah cuma bermodal rasa takut saja, maka dia termasuk khawarij. Nanti keterangan di bawahnya, siapa sih orang khawarij itu? Orang-orang khawarij itu orang-orang yang berputus asa dan memutuskan harapan orang lain. Jelek, kagak usah beramal lu, percuma, dosa lu udah kebanyakan. Itu orang khawarij tuh. Dia sendiri sudah putus asa, dia juga memutuskan harapan orang lain terhadap rahmat Allah. Ya. Ini perkataannya gini. Jadi kalau orang beribadah cuma modal rasa cinta, dia akan jadi orang yang zindik. Ya, kalau dia ibadah cuma pakai rasa cinta, dia zindik. Zindik itu kayak orang yang apa sih namanya? Munak ya. Mulutnya ngomong cinta, cinta, tapi nggak mau ngejalanin kewajiban. Tuh. Dianggap dengan rasa cinta yang besar itu udah cukup. Kalau orang ibadah kepada Allah cuma rasa takut aja, tadi ya, khawarij. Kalau cuma dengan apa namanya rasa cinta saja jadi zindik, cuma rasa takut saja jadi khawarij. Kalau dia nyembah Allah dengan cinta, takut dan harap, itulah orang mukmin yang bertauhid. Jadi kita harus punya tiga untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dengan modal rasa takut saja. Kalau rasa takut saja kita jadi orang yang khawarij. Orang yang gampang banget putus asa sama rahmat Allah, ke orang khawarij. Oke. Itu harus hafal ya teman-teman, karena itu akan selalu ada di sekitar kita, orang-orang khawarij, orang zindik. Sekarang kita ke
Perut saya kerucuk-kerucuk. Loh, emang belum makan emang. Gampang makannya. Es buah. Ya. Jadi kalau dia itu takut saja dia jadi orang Khawarij. Dia itu barang siapa beribadah dengan pengharapan saja, kan takut saja sudah, cinta saja sudah. Cuman harapan doang, nggak pakai takut, nggak pakai cinta, sekedar perasaan aman saja, itu murjiah. Murjiah ini ya apa namanya, orang murjiah ini beribadah cuma pakai perasaan harapan saja, kayak ngarep-ngarep doang, tapi dia di sini nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan cinta, biasa aja. Nah di sini Allah mengabarkan dalam surat Yusuf ayat 49 sampai 50. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ya, Allah itu walaupun azabnya pedih, tapi tetap Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Dan teman-teman harus ingat bahwa di kitab Allah yang berada di Lauhul Mahfuz itu, kitab catatan Allah sendiri ngingetin dirinya sendiri dengan kalimat rahmatku mendahului murkaku. Jadi Allah sendiri mengingatkan dirinya supaya mendahului rahmatnya duluan ketimbang murkanya. Jadi tetaplah berharap sama rahmat Allah. Tapi tetap takut bahwa memang Allah pasti ada azabnya, ada murkanya. Jadi kalau kata ulama, ya ini juga ulama banyak beda pendapat ya. Kapan orang tuh seorang hamba tuh harus nguatin sisi khaufnya, kapan dia nguatin sisi rojaknya, apakah keduanya harus seimbang? Walau a'lam bishawab. Yang paling kuat pendapatnya adalah seorang hamba harus selalu ada atau harus selalu menjaga agar perasaan khauf dan rojaknya itu seimbang. Jadi itu usaha yang terus-menerus. Ya, kalau dia lagi banyak melakukan maksiat, maka dia harus berusaha untuk khauf. Jadi tergantung kondisinya. Kalau dia lagi tenggelam dalam kemaksiatan, dosa, lagi marah nih, buru-buru dia hadirkan perasaan takut. Jadi dia sendiri harus berusaha menghadirkannya. Jadi dari kita. Ya bukan Allah yang ngasih perasaan khauf, roja, mahabbah itu bukan Allah yang ngasih, kita yang mengadakannya. Ya. Kita lihat lagi, nggak monggo Mbak Nia, nggak apa-apa. Kita lihat lagi surat Ar-Ra'd ayat 11, tetap di situ Allah berfirman, nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubahnya duluan. Jadi ada usaha dari si hamba itu sendiri. Jadi tergantung kondisi ya. Kalau lagi punya pengharapan teman-teman sama Allah, lagi punya hajat yang banyak, gedein tuh rojaknya. Gitu, gedein rasa harapnya. Yakin banget bahwa Allah akan ngasih. Tuh, jadi tergantung ya. Jadi kalau dia mulai timbul rasa putus asa, ya dia harus tingkatin rojaknya tadi. Karena apa? Hukum asalnya ya seseorang itu berusaha untuk menyeimbangkan antara khauf dan roja dan nggak berlebihan di salah satunya. Apalagi kalau dia hendak meninggal dunia, maka dianjurkan untuk memperbanyak roja. Ya janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Itu kata Nabi SAW. Semoga kita meninggal dalam kondisi tetap husnuzon sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya di sini Nabi SAW pernah menjenguk seorang anak muda menjelang kematiannya. Beliau bertanya pada si anak muda tadi, bagaimana kondisimu? Kata si pemuda, wahai Rasulullah, aku mengharap Allah. Tapi aku juga takut sama dosa-dosaku. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua hal, khauf dan roja maksudnya ya, terkumpul dalam jiwa seseorang hamba pada keadaan seperti ini, kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia harapkan dan berikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Teman-teman tahu nggak kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu disunahkan baca surat apa? Mbak Cynthia masih di mute. Al-Ikhlas. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kurang tepat. Alam Nasrah itu apa sih? Alam Nasrah. Kurang pas. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu Al-Ikhlas dan Al-Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa? Karena kan qobliyah subuh itu identik dengan hadisnya yang dibilang rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu sebelum subuh ya, dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya, kalau kita pengen kaya, kita istiqomah di sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi caranya gimana? Maka dikasih lagi, bacanya apa? Di
Rakaat kedua itu kita baca surat li'ila fi Quraisy biar apa? Allazi at'amahu min ju', biar kita tuh dicukupkan, ya dikenyangkan dari rasa lapar, wa amanahu min khauf, dan dikasih perasaan aman dari rasa takut. Ya. Jadi kita benar-benar harus selalu berusaha mengumpulkan, menyeimbangkan perasaan antara roja dan khauf dalam diri kita. Kalau orang nggak biasa menghadirkan keduanya, dia pasti akan kesulitan. Karena sebenarnya sakaratul maut itu bukan perkara yang ringan. Ya, orang akan meninggal dunia sebagaimana dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa dengan rasa aman, maka dia akan merasa aman dari neraka sampai meninggalnya. Demikian pula ketika dia terbiasa dengan rasa takut. Bisa jadi dia meninggal dalam kondisi berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, orang harus menggabungkan antara sifat khauf dan roja dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Ketika dia meninggal, dia sadar. Ya, ini akhir hidupnya dia. Disitulah dia berharap supaya Allah ampuni dosa-dosa dia. Disitu dia berharap supaya dia itu selamat dari azab. Disitu dia juga takut. Ya, takut jangan sampai dia kena azab kubur. Jangan sampai dia nggak bisa jawab pertanyaan malaikat di alam barzah nanti. Jadi di sini saking susahnya ya namanya khauf dan roja dalam kehidupan sehari-hari ya, sampai-sampai sebagian para ulama bilang bahwa jika dikatakan seluruh penduduk bumi masuk surga kecuali satu orang, misalnya nih teman-teman ya, kalau kita mau mau ngecek rasa roja dan khauf kita udah sebenar apa Pas belum? ya, kalau kita bayangkan seluruh penduduk bumi masuk surga kecuali cuma satu orang saja yang nggak bisa masuk surga, kita harus berpikir itu kita. Gitu ya, jangan sampai. Itu Umar bin Khattab begitu. Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Dia merasa dialah salah satu orang yang terkecualikan masuk surga tersebut. Padahal kita tahu kayak gimana Umar bin Khattab. Ya kan kayak gimana Abu Bakar As-Siddiq, Insya Allah. Jadi di sini kita bisa lihat al-khauf kepada Allah, rasa takut pada Allah itu masuk kepada ibadah yang harus berkesinambungan. Kalau bahasa kita istiqomah, harus selalu ada. Ibadah yang harus ada dalam hati kita secara berkesinambungan. Hari ke hari, waktu ke waktu. Harus hadir dalam hati kita rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita beramal soleh pun kita harus takut. Jangan sampai amal itu nggak keterima. Ya. Dan kalau kita lagi bermaksiat pun kita juga harus takut. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi demikian. Makanya kan kadang-kadang kalau orang tua yang aware ya, misalnya anaknya mau izin kemana, misalnya ikut konser, misalnya pasti ada yang nggak ngasih alasannya, Pe. Nah, kalau kamu kenapa-napa di situ gimana? Masa akhir hayat kamu meninggal di situ, di tempat konser, nggak malu sama Allah kan gitu. Ya paling kalau kata anak, ya elah lebay amat, pikirannya jauh amat. Nah, emang harus jauh pikiran kita ya. Iya. Oh, sampai mana lagi? Iya, ya. Jadi sekarang kita ke eh, surat Ali Imran lagi yang tadi 175. Di situ dibilangkan sesungguhnya mereka cuma setan-setan yang menakut-nakuti kita dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Jadi berarti di sini ada tanda bintangnya. Orang yang takut sama Allah adalah orang yang beriman. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengalahkan takut yang tabiat tadi. Ya, kita harus taat kepada Allah Ta'ala. Itu kipas anginnya, Ki. Ya. Seperti apa? Ayat ini kan turunnya itu asbabun nuzul ayat ini surat Ali Imran 175. Teman-teman perhatikan ya, surat Ali Imran 175 ini turun asbabun nuzulnya adalah waktu perang Uhud. Ya. Perang Uhud. Waktu itu kaum musyrikin udah pergi. Ya. Tapi Nabi tetap mengejar mereka. Karena apa? Karena beliau diejek oleh sebagian orang sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran 173-nya. Yaitu ketika orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu adalah kepada mereka. Ada yang nakut-nakutin Nabi, ya, dan para sahabat bahwasanya kaum Quraisy telah bangkit kembali mengumpulkan pasukannya untuk melakukan perlawanan kembali ke kota Madinah setelah perang Uhud. Tapi Nabi SAW tidak takut dengan perkataan mereka itu, maka Nabi kejar mereka. Nah, Nabi bangkit dan ingin mengejar mereka. Nah, ketika Nabi sedang mengejar mereka, Allah berfirman di surat Al-Imran 175 tadi, dah, jangan dipikirin ya. Itu mereka cuma setan yang nakut-nakuti kamu. Ini bisa juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita beramal ibadah. Kalau teman-teman lagi pengen tahajud, maaf ya, kadang-kadang ada perasaan takut nggak ketika wudhu?
Nah, Iya. ingat Ali Imran ini, itu cuma setan yang lagi nakut-nakutin teman-teman. Gitu. Ada lagi misalnya mau sedekah, terus ragu-ragu, takut nggak cukup. Lagi kita ingat surat ini, itu cuma setan yang nakut-nakutin teman-teman untuk merasa takut kekurangan. Jadi Iya. Ini pokoknya Nabi aja ditakut-takutin ya judulnya. Nabi aja takut-takut apalagi kita, begitu ya. Jadi artinya kalau lagi takut, khawatir sama sesuatu, sebelum kita beramal soleh sampai akhirnya kita hampir-hampir menggagalkan amal soleh tersebut, kita harus ingat surat ini, Ali Imran 175. Jadi lagi-lagi di sini kita lihat lagi di surat At-Taubah 18 ya, tentang sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Para ulama menyebutkan bahwa memakmurkan masjid itu ada dua pengertian. Satu, mereka memang memakmurkan dalam artian mereka membangun masjid. Benar-benar dibikin bagus tuh masjid, diluasin segala macam. Itu pengertian pertama. Yang kedua, memakmurkan masjid maksudnya mereka meramaikan dalam artian ibadah. Berbondong-bondong mereka di masjid, apapun mereka kerjakan di situ. Ya, kita lihat betapa banyak orang yang pergi ke masjid tapi mereka cuma dibilang orang yang memakmurkan masjid secara hakiki, enggak juga. Karena ayat ini menyebutkan 5 syarat. Nah, sekarang ada 5 syaratnya nih. 5 syaratnya kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang memakmurkan masjid yang benar. Satu, iman kepada Allah. Jadi dia ketika ke masjid benar-benar dalam kondisi beriman kepada Allah. Bukan lagi dalam kondisi beriman kepada seseorang. Maksudnya apa ya? Dia pengen transaksi di masjid, oh jangan. Gitu ya. Satu, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada hari akhir. Ketiga, dia melaksanakan sholat. Keempat, menunaikan zakat. Kelima, tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi, 5 syarat seseorang disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid adalah satu, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Ketiga, melaksanakan sholat. Ya kali gitu ke masjid masa nggak sholat, ya enggak. Lalu keempat, menunaikan zakat. Kenapa menunaikan zakat? Kan kadang orang ngasih zakat ke amil-amil yang di masjid kan. Panitia-panitia zakat di masjid. Lalu kelima, tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya, ketemu apapun yang menakutkan, dia harus lawan. Kalau emang dia lagi dalam kondisi wajib untuk ke masjid. Di sini orang, di ayat ini Allah memuji orang-orang yang tidak takut kecuali cuma kepada Allah. Maka orang harus menghadirkan rasa takutnya kepada Allah, dia jalanin ketaatan karena takut kepada Allah, dan dia siap menerima resiko berupa cercaan-cercaan orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi bodoh amat orang mau ngomong apaan gitu ya. Ini kayaknya ini salah satu ayat yang mungkin akan menampar kita. Al-Ankabut ayat 10 di halaman 117, 116, 117. Coba dibaca. Al-Ankabut ayat 10. Coba dibaca, Win. Di buku halaman 116 sampai 117. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti, karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Maksudnya apa tuh? Nih, di asbabun nuzulnya, ayat ini turun. Ayat ini merupakan kisah yang turun kepada sebagian orang-orang di Mekah waktu mereka masuk Islam. Tapi keimanan mereka tuh belum kuat. Gitu ya. Ya, kan kita udah tahu ya kisahnya Bilal gimana ketika dia nyebut Allah, 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 malah ditindih pakai batu berat. Bahkan berapa banyak para sahabat kehilangan keluarganya, dibunuh, dipamerin depan orang-orang. Jadi bikin orang-orang yang baru beriman tuh pasti ada lah perasaan takut ketar-ketir gitu ya. Nah, di sini Allah Ta'ala memberikan perumpamaan tentang sebagian orang-orang yang ketika mereka diuji dan disiksa dengan gangguan dari manusia, mereka menjadikan siksaan tersebut seperti azab. Jadi mereka lebih milih selamat dari siksaan tersebut. Ya, kalau kita boleh bilang ya memang sesuatu yang kelihatan mata itu lebih menakutkan. Ya kan, kayak tadi subuh saya lihat di IG
orang-orang di Gaza tuh yang lagi jalan biasa, Iya yang di itu ya, yang di masih yang Gaza. ditembak langsung cerai-berai itu kan, tinggal satu Atas. tembak juga hancur ya Allah. Kalau kita ngelihat ke dalam keimanan, masya Allah, belum tentu kita bisa sekuat itu iman kita ya kan. Nah sedangkan di sini itu tadi makanya manusia itu tipikalnya manusia, kalau ngelihat sesuatu yang mengenaskan depan mata dia pasti pengen cari selamat dong ya. Ada apa? Saat itu ada beberapa di antara mereka memilih untuk selamat dari siksaan mereka manusia dengan cara keluar lagi dari Islam ya. Padahal kita tahu gangguan manusia itu tidak sama dengan azab Allah. Jadi kalau mereka meninggalkan perintah Allah untuk menghindari gangguan manusia, sejatinya mereka terancam dengan azab Allah justru. Gitu ya, saking takut disiksa sama manusia, mereka keluar dari Islam biar aman. Padahal dia Enggak kayak juga. Enggak keluar lah. dari sarang kucing malah masuk ke sarang harimau. Iya. Azab Allah lebih pedih. Ya kan di surat Iya, benar-benar. Al-Ankabut ayat 11-nya. Ayat Ya kan? 11-nya. Itu tadi di yang tadi ya. Enggak ada di sini. Dari 10-11 ya, dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih tahu apa yang ada dalam dada semua manusia? Nah, ayat 11-nya, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Ya, Allah mau ditipu gitu kan. Artinya di sini mereka tuh muka dua. Kalau mereka lagi dapat gangguan, maka mereka ninggalin kaum mukminin. Jadi pengennya nggak kelihatan kalau mereka tuh orang-orang yang udah masuk Islam. Tapi kalau datang pertolongan Allah, mereka jebret kelihatan di barisan orang-orang mukminin. Kita bareng-bareng, kita bersama gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi Allah sudah menegaskan bahwa Allah tahu siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Ayat-ayat Quran yang semacam ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 1-3. Nah, ini yang kalau teman-teman mungkin merasa kok makin niat hijrah makin susah ya, kok makin berat ya ujiannya. Baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami sudah beriman dan mereka nggak diuji, gitu loh. Makin kita bilang kita beriman, makin diuji. Kan biar apa? Biar Allah tahu kadar keimanannya itu cuma ikut-ikutan apa benar. Apalagi teman-teman yang suka doa minta sama Allah dikasih kesabaran. Aduh, jangan jangan heran, makin minta sabar makin berat ujiannya. Nah, kenapa? Lah kalau nggak dikasih ujian mana tahu kita kalau kita itu udah bisa sabar. Makanya kalau minta tuh pikir-pikir ya teman-teman konsekuensinya. Minta aja happy. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jangan. Ya Allah, kuatin kesabaranku gitu ya. Jadi jangan minta kaya ya, kalau kaya-kaya banget kan dilalerin gimana, Mbak? Nah, Parah. pokoknya ada doanya dari Nabi Ayub. Jadi gini, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu sayyidan alayya. Pertama, ya Allah aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi tuan atasku. Jangan sampai kita punya anak tapi kita lantas jadi budaknya. Gitu ya. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu balaan alayya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari harta yang cuma jadi bala musibah atasku. Ada orang punya harta, ada yang tenang, bisa sedekah segala macam. Ada yang punya harta malah makin gak tenang, makin huru hara kehidupannya. Nauzubillah. Yang ketiga, saya lupa Arabnya yang jelas. Dan aku berlindung padamu dari pasangan yang buat aku beruban sebelum waktunya. Beruban sebelum waktu. Catat. Maksudnya gimana itu teman-teman? Ayo. Soalnya suami saya beruban sebelum saya menikah sama dia. Itu harta gono gini itu. Maksudnya punya pasangan yang bikin kita beruban sebelum waktunya, punya pasangan tapi bikin tekanan batin gitu loh. Cari ini ya. Banyak pikiran. Pokoknya tua sebelum waktunya lah. Gitu ya. Nah yang keempat ini keren banget nih Masya Allah. Tahu banget kalau akhir zaman akan ada orang-orang kayak gitu. Apa yang keempat? Dan aku berlindung kepadamu dari tetangga yang kalau aku dapat kenikmatan mereka diam saja. Tapi kalau aku dapat musibah mereka ramai membicarakannya. Kalau tetangganya lagi baik-baik saja mereka pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak kenal. Tapi kalau lagi ada isu-isu yang jelek, tiba-tiba iya. nempel. Benar kamu begitu ya. Jadi itu ya, itu doa pun dari Nabi Daud ya.
Insya Allah kalau teman-teman mau saya catatin insya Allah. Catat PR saya. Kemudian di surat Memang Al-Hajj ayat gitu. 11, ya Al-Hajj ayat 11 ini sama relate sama Al-Ankabut tadi 1-3. Di surat Al-Hajj ayat 11. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Kalau dia ditimpa suatu cobaan, dia balik ke belakang. Dia rugi dunia, rugi juga akhiratnya. Itulah kerugian yang nyata. Nauzubillah. Arti gini, dibilang beriman enggak, dibilang kafir juga enggak. Dia sebenarnya di mana dia? Gitu ya. Jadi ada kayak gini di antara manusia, ada yang seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, yang kalau mereka diuji dengan gangguan manusia, imannya goyang. Ya, bahkan ada di antara mereka yang sampai rela ninggalin Islam. Paling paling mungkin kalau ninggalin Islam terlalu kelihatan ya. Paling nggak apa mereka? Ninggalin syariat. Kalau nggak kalau kalau pakai kalau nggak buka jilbab kayak nggak gaul. Kalau jaga sholat kesannya kayaknya kuno banget. Sebentar ya. Ya, padahal memang dalam kehidupan kita ini udah pasti kita akan diuji sama Allah. Ya, ujian tersebut kadang datang dari orang kafir, orang munafik, kadang dari keluarga dekat, kadang ujian tersebut datang dari anak-anak kita sendiri. Terlebih lagi ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, udah pasti dah ujian pertama adalah keluarga sendiri. Siapa yang setuju kalau dakwah ke keluarga itu susah? Lebih susah memang dakwah ke orang lain. Ya kan? Apa? Ada perasaan nggak enak. Ada perasaan takut nyakitin. Ada lagi dari pihak keluarganya bilang, kamu itu umur berapa? Ini udah lama menjalankan hal ini, gitu ya. Kalau baru ngaji aja udah berani-berani ngasih ke orang tua. Asik. Ya Allah. Untuk saya ngaji bawa adik saya tuh. Mana adikmu? Oh iya, Buki. Adik nyaut dong, Dek, biar kayak keluarga sakinah kita. Asik. Dia nggak mau jawab, dia lagi solihah, dia lagi zikir. Lagi kelas, gue lagi zikir. Ntar mama datang ya. Nah sekarang kita lihat di hadis terakhir, dalil terakhir nih. Alhamdulillah. Barang siapa berusaha mendapatkan ridho Allah, ya sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepada dia. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka sama dia dan menjadikan manusia pun murka kepadanya. Berarti apa ya? Ngejar ridhonya manusia doang, sampai cuek sama ridho Allah, justru nggak dapat dua-duanya. Ridho Allah emang nggak dikejar kan, jadi nggak dapat ridho Allah. Ridho manusia yang dikejar-kejar sampai capek, sampai nyungsep-nyungsep, nggak dapat juga. Tapi kalau dikejar ridho Allah dulu, terserah entar resikonya mungkin bikin manusia murka, bodo amat. Yang penting Allah ridho. Justru Allah ntar yang maha membolak-balikan hati manusia akan membuat manusia itu ridho sama dia. Nanti kita kejar sumbernya dulu. Cuman memang kadang dunia itu menipu, bikin orang takut. Benar nggak? Iya, Kalau benar. bikin dia nggak menyenangkan hati atasan, takut. Gitu kan? Nah, subhanallah ya. Jadi di sini itu termasuk selemah-lemahnya iman. Ya. Di sini walaupun hadis ini asalnya lemah, karena di sana nanti ada seorang perawi bernama Muhammad bin Marwan As-Siddi yang katanya dia adalah perawi yang dhaif, tapi ini bolehlah buat pengingat kita. Ya, makna hadis ini sahih maknanya. Ini dijelaskan oleh banyak ulama. Hadis-hadis seperti ini banyak. Contohnya ada lagi yang bilang ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Jadi teman-teman kalau udah namanya doa belum dikabulin pun teman-teman udah dapat pahala dari berdoa tersebut. Ya. Sekarang kalau kita lihat hadis ini berarti di sini beberapa perkara yang menunjukkan lemahnya iman seseorang. Nah, kita harus lihat ke diri kita nih, apakah kita ada di salah satu poin ini? Tanda-tanda yang menunjukkan lemahnya iman seseorang. Satu, dia mencari ridho manusia dengan mengabaikan murkanya Allah. Nah, silakan Mencari ridho manusia, bukan kamu. di explore sendiri kira-kira kapan hal itu kemungkinan kita lakukan. Ya, mencari ridhonya manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah. Dia artinya apa? Dia apapun yang dilakukan demi manusia senang. Padahal di sisi lain Allah murka. Itu tadi ya. Contoh, mendingan nggak pakai jilbab ketimbang nggak diajakin gaul. Gitu ya. Ini tanda yang jelas akan lemahnya keimanan seorang. Kenapa? Kita memang hidup sebagai makhluk sosial.
kita emang pasti harus berinteraksi sama manusia, sama orang-orang. Supaya Sosialisasi. interaksi itu berjalan lancar, kadang-kadang memang perlu kesamaan. Lo bukan bagian dari kita. Ya nggak apa-apa bukan bagian dari lo ketimbang lo bukan bagian dari umat Nabi Muhammad kan gitu ya harusnya ya jawabannya. Keren tuh, keren tuh. Jadi jargon biar silaturahmi terputus pinjam dulu 100 nggak ngaruh ya. Kagak ngaruh. Soalnya kan Nabi juga bilang gitu, bukanlah bagian dari umatku yang gitu kan. Mendingan kita bukan bagian dari mereka ketimbang kita bukan bagian dari umat Nabi Muhammad. Tempat lo gue belum tahu lo di mana. Nabi Muhammad udah ketahuan kan gitu kan, Masya Allah ya. Cie yang baru ngaji tadi gituin gitu. Jadi di sini itulah kadang-kadang apa namanya ketika mereka berbeda akan timbul kejanggalan. Akhirnya orang tuh berusaha biar dapat ridhonya si komunitas tersebut. Jadi dia nggak perlu sama ridho Allah, dia nggak perlu lagi sama nggak perlu mencari ridho Allah walaupun manusia tuh yang dia cari adalah ridho manusia. Karena dia takut cercaan manusia dan dia pengen agar mereka senang sama dia, ya akhirnya dia kejar capek-capek, akhirnya dia nggak dapat dua-duanya. Ini udah menunjukkan imannya lemah. Maka kita harus waspada sama hal ini. Janganlah sampai kita mencari ridhonya orang dengan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dengan kapan? Ketika kita sampai mengabaikan perintah Allah. Yang kedua, nih yang kedua mungkin ada nih di antara orang-orang peres di sekitar kita. Yang nomor dua apa? Memuji manusia atas rezeki yang Allah kasih. Mengkultus. Memuji manusia atas rezeki dari Allah. Ya. Jadi, kalau bukan dia yang ngasih, nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada lo nggak tahu deh, gue bisa makan apa enggak besok ya elah. Ya. Di antara tanda lemahnya iman seseorang adalah dia memuji orang lain atas rezeki yang Allah berikan sama dia. Yang ngasih siapa, yang dipuji siapa gitu kan. Yang harusnya dipuji adalah Allah Ta'ala. Karena apa? Karena pasti Allah yang ngirimin rezeki tersebut melalui orang tersebut. Ya kan? Nggak boleh seseorang memuji-muji orang-orang yang dijadikan Allah sebagai perantara secara berlebihan. Ya bolehlah, syukron, jazakillah khair. Allah alhamdulillah, pas banget nih lagi lapar. Kita udah bilang jazakallah khair kan? Jadi kita memuji dia itu dengan justru menisbatkan Allah. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang lebih. Berarti kita di situ udah menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah, lo cuma sebagai perantara. Jangan pun mentang-mentang dia perantara, udah ya maaf gue nggak bisa terima kasih sama Allah, lo kan cuma perantara. Tunggu ya gue mau terima kasih sama Allah dulu. Jangan, itu namanya nyari ribut. Ngajak gelut. Jadi kalau orang itu langsung fokus pada pujian, ya kalau dia langsung fokus pada pujian pada orang yang menjadi perantara rezeki Allah, ini menunjukkan betapa lemahnya iman orang tersebut. Maka kita harus perhatikan hal ini, kita harus terima kasih sama Allah Ta'ala, ya. Tetap juga terima kasih sama manusianya. Karena apa? Man lam yaskur linnas, lam yaskur lillah. Orang yang susah terima kasih sama manusia, pasti orang tuh nggak bisa juga terima kasih sama Allah. Gitu. Tetap ya ada hablum minanasnya. Jangan mentang-mentang cuman kita nisbatin nikmat kepada Allah, lantas pada manusia kita kehilangan adab, nauzubillah. Karena memang wa ma bikum min nikmatin fa minallah, terhadap semua nikmat yang ada padamu itu semua datangnya dari Allah. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, mencela manusia ketika menjadi penghalang rezeki. Gara-gara lo sih, lo harus nggak usah dateng, kan gue jadi nggak dapet tuh pakai ikut-ikutan sih lo kan, gitu ya. Gara-gara dia gue jadi nggak dapet tuh, harusnya gue dapet tuh. Itu padahal kan kalau nikmat tuh lewat, siapa juga yang bikin lewat? Allah juga. Kan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, ya kan, wala radda lima qadaita wala yang fauzajad dimingkadzat. Itu apalin banget tuh itu. Nah, ini juga gitu, tadi berlebihan memuji manusianya, sekarang berlebihan mencelaknya gara-gara rezeki terhalang. Dia memaki dan mencela orang-orang yang menjadi penghalang rezeki dari Allah tersebut. Kita lagi jual barang, terus ada pembeli yang lihat-lihat. Setelah beberapa saat dia lihat-lihat, dia dibeli. Sabar. Ngetril banget dia, Ustazah ngetril. Maaf, Bu.
Maaf ya Bu, salah makan saya Bu. Belum makan kali. Dia udah lihat-lihat, pasti ini menggoda, ini juga godaan para penjual nih. Nanya-nanya kagak jadi beli. Marah gak teman-teman? Win, cendol berapa emang Win kalau beli? Atau kalau botolan, nanya lagi, beli kagak? Marah Winda, kita bilangin, ayo kemarin kita belajar tahu itu kayak apa. Jadi kalau ada yang nanya dimin aja ya. Dijawab transfer aja. Pak. Nggak salah ya. Ya, nggak boleh kita ya sebagai penjual mencela sikap pembeli tersebut karena hakikatnya yang nahan rezeki adalah Allah Ta'ala. Tapi emang sih itu orang emang ngeselin nanya doang. Ya, ini Berarti juga prospek sama siapa, closingnya sama siapa gitu ya. iya tetap aja pasti insya Allah lah namanya rezeki dari Allah kan. Allah punya cara kok. Nah, ini juga berlaku sama orang yang mungkin punya kontrak kerja sama orang lain, terus tiba-tiba diputusin begitu saja, dia marah, nggak sesuai dengan SOP-nya apa segala macam. Ya sudahlah, kita benar-benar harus bilang alhamdulillah ala kulli hal. Emang semua itu kehendak Allah. Emang masya Allah ya belajar tauhid itu ya belajar ikhlas itu masya Allah. Ketika kita merasa Ujian ini luar biasa. ya kan dicurangin, dizolimin, terus merasa nggak diperlakukan secara adil, ya mau bilang apa, ya kan? Kalau emang orang itu salah, kita boleh tegur dia dengan kalau caranya itu salah. Tapi ingat bahwasanya yang menghalangi rezeki adalah tetap Allah Ta'ala. Jangan sampai itu tadi lagi-lagi kita cari ridhonya manusia, akhirnya kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian itu udah ya 3 doang ya. Kita tadi sampai kepada barang siapa mencari ridho manusia dengan mengabaikan murkanya Allah, maka dia nggak akan dapat dua-duanya. Teman-teman, sekarang teman-teman udah kenal yang namanya rasa takut. Jangan sampai rasa takut yang kita punya, yang seharusnya masih boleh kita punya, tapi bikin kita dimurkai oleh Allah. Karena apa? Gara-gara rasa takut itu menghalang kita menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ya. Jadi sekarang kita ke kandungan bab ini. Pertama, tafsir ayat dalam surat Al-Imran. Di footnote-nya, ayat ini menunjukkan bahwa khauf atau takut itu termasuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah semata-mata. Dan di antara tanda kesempurnaan iman seorang adalah dia nggak lagi merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Baroah, yaitu atau surat At-Taubah 94. Ayat ini menunjukkan bahwa memurnikan rasa takut kepada Allah adalah wajib. Jadi wajib ya, sebagaimana sholat, zakat, dan kewajiban lainnya. Yang ketiga, baca Win. Tafsir ayat dalam surat Al-Ankabut. Ayat ini menunjukkan bahwa merasa takut akan perlakuan buruk dan menyakitkan dari manusia dikarenakan iman kepada Allah adalah termasuk takut kepada selain Allah dan menunjukkan pula kewajiban bersabar dalam berperang teguh pada jalan Allah. Berpegang teguh di jalan Allah itu susah nggak sih? Susah saudari. Makanya itu jihadnya kita dan maka diperintahkan sini buat bersabar. Gimana Bu? Susah gak Bu berpegang teguh di jalan Allah? Gitu ya. Nano. Bisa kajian ya? Bisa, tapi insya Allah diusahain bisa. Insya Allah. Makanya kita nyari komunitas, cari temen yang bisa terus-menerus membuat kita balik lagi ke jalan Allah. Karena kita manusia itu begitu kok. Kalau kita nggak bergaul, menghindari manusia, kita sendiri justru akan didekati oleh setan. Gitu ya. Jadi kita harus mencari sekumpulan orang yang kira-kira bisa saling ngingetin, saling menguatkan keyakinan. Nomor 4, yang namanya keyakinan itu bisa jadi lemah dan bisa jadi kuat. Makanya itu tadi, kita harus ada usaha untuk terus menjadikan keyakinan itu kuat sama Allah Ta'ala. Yang kelima, Mbak Niar, baca poin kelima. Tanda lemahnya keyakinan antara lain 3 perkara yang disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id. Apa tuh 3 perkara tadi? Nalu. Kok gue nalu sih? Tanda lemahnya iman. Itu tadi ya. Apa namanya? Udah saya terangin tadi. Iman kepada Allah. Bukan yang tadi mencari apa? Ridho manusia. Mendapatkan ridho manusia ya. Nah, ketika dia dapat dipuji manusia, ketika nggak dapat dicela manusia gitu kan. Oke. Yang keenam, memurnikan rasa takut pada Allah termasuk kewajiban. Yang ketujuh, pahala bagi orang yang mengamalkannya. Insya Allah semoga kita semua di sini 17 orang teman, 20 tadi ya, yang hadir di
tema malam ini. Semoga Allah karuniakan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkannya. Amin ya Allah. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah pas 21:31. Mantap, mantap. Jadi Jazakumullah dia khairan. bukan Ada yang untuk nanya enggak? durasi. Bukan berarti nggak boleh nanya, ya boleh nanya kok. Yang penting temanya selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ingat ya, roja, khauf, mahabbah. Roja, khauf, mahabbah. Harap, takut, dan cinta. Takut itu kebagi-bagi lagi. Ada 3 macam. Takut yang disyariatkan, takut yang tobi'i atau takut yang fitrahnya manusia ya. Atau ketiga takut yang diharamkan. Takut yang disyariatkan ada 8. Takut yang tobi'i cuma 1, tapi ada syaratnya juga. Jangan sampai takutnya ini menghalangi dia dari menjalankan perintah Allah. Lalu yang ketiga, takut yang diharamkan ada 2. Takut yang langsung menjatuhkan dia pada kesyirikan, atau yang nomor 2, takut yang belum sampai pada syirik tapi dia sudah membuat dia berdosa besar. Coba Sekarang, Indi dicatatkan Indi itu, ntar share ya Indi. jadi kita cek lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita merasa takut, kita cek lagi ini takutnya ini takut apa ini masuk ini gitu. Ya teman-teman, insya Allah ya, jelas ya. Ya, Semoga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dengan takut yang disyariatkan Allah. syariatkan. Baiklah. Mau bertanya? Ini Mbak Niar nih ada mau tanya. Pernah nggak Mbak apalagi waktu musim pandemi, ada nggak pernah perasaan takut yang masuknya takut tabiat? Kayak gimana misalnya, Om? Kalau aneh kan waktu musim pandemi kemarin itu apalagi yang lonjakan itu ya benar-benar ada dalam situasi kayak tegang, menegangkan, menakutkan masa-masa itu gitu ya. Seakan-akan tuh benar-benar ya yang namanya malaikat maut itu kayak mengintai kita gitu dari suatu tempat. Padahal emang benar tiap saat emang begitu, cuman waktu pandemi lebih berasa gitu. Nah, ini Mbak Nir yang selalu berurusan sama pasien nih yang sampai ditaruh di halaman parkir kan ya waktu itu ya rumah sakit Cengkareng ya. Tuh gimana rasanya situasi saat itu? Ada nggak Mbak Nir perasaan takut? Kalau pas waktu, maksudnya kalau ngalamin sih, maksudnya kalau pas ke pasien memang kayak itu satu apa namanya situasi yang bener-bener nggak kalau waktu awal pandemi sampai pas awal Delta itu kayak kita masih yakin kalau ini tuh bakal berlalu gitu saja. Terus sama ya udah kita lagi berjuang apa namanya buat obatnya gitu-gitu. Tapi pas Delta, sejujurnya itu kayak badai sih buat kita karena kalau pas Banyak waktu awal sampai pertengahan, pasti awal Delta itu memang ada maksudnya kebanyakan yang memburuk adalah pasien-pasien yang memang punya penyakit dasar Komorbid. sebelumnya gitu. Memang dia punya penyakit sebelumnya, jadi itu yang memberatkan keadaannya. Tapi pas waktu Delta itu bener-bener siapapun, jadi siapapun mau mau muda, mau nggak ada penyakit sebelumnya, mau ada penyakit sebelumnya, itu bener-bener tidak membedakan gitu. Kena Bertumbang semua gitu. gitu ya, Mbak. Tumbang semua dan maksudnya bener-bener nggak milih-milih gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang yang kebanyakan yang memang meninggal itu yang memang berat kondisinya sebelumnya dan memang punya penyakit berat sebelumnya gitu. Apa namanya jadi dasar penyakitnya lah gitu. Waktu itu kita dalam membuat surat kematian. Tapi kalau misalkan waktu yang bener-bener bikin kita mental kita kolaps itu pas waktu Delta tengah ke akhir sih itu benar-benar kita nggak tahu lagi mau ngapain gitu terus sampai eh, itu kita yang apa kita yang benar-benar terpukulnya karena yang benar-benar apa ya sudah sepele banget tapi itu menurut aku tuh bermakna banget yang paling kecil aja contohnya kayak oksigen deh itu kayak ya Allah Allah tuh ngasih kita oksigen banyak banget terus kita nggak perlu bayar kita menghirup sesuka hati kita gitu terus pas waktu lagi pandemi itu sampai kita nggak punya sama sekali tabung oksigen yang buat nolong mereka kita mau nolong mereka kita nggak bisa gitu karena emang nggak ada gitu bukan kita nggak mau nolong gitu tuh sampai kejadian yang bener-bener kita bikin drop banget itu waktu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Semarang, rumah sakit besar, dia kehabisan oksigen dan banyak yang meninggal karena itu gitu.
Astagfirullah. Bener-bener habis oksigennya karena memang udah nggak ada, kolaps gitu, rumah sakit juga pasokan juga nggak ada gitu. Lah, dia pergi live. Itu sih paling kalau misalkan waktu lagi COVID. Sama yang berasa adalah pada saat mungkin kalau yang kena COVID tapi nggak bilang berat sih ya, tapi yang sampai ngalamin susah nafas atau apa gitu, itu sih bakal berasa banget sih waktu itu, termasuk aku Iya. sendiri. Masya Allah ya. Baiklah, alhamdulillah jazakumullah khairan kasiran Mbak Niar sharingnya. Emang emang apa ya? Ada dalam satu waktu, dalam rentang waktu 100 tahun kan katanya gitu kan. Ada masanya kita tuh karena wabah baru lah, bikin kita aware lagi, kayak kayak orang bangun lagi dari tidur. Tapi yang jelas sebenarnya memang kalau kata ulama sebaik-baik nasihat itu memang kematian. Kalau kita ingat kita semua akan mati kapan saja ya kita nggak akan segitu nafsunya buat gontok-gontokan sama orang ya. Malu ya. Malu gitu ya. Lagi julid-julid. Gitu. Nama sebelum zalik. Baiklah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan kepada Mbak Winda untuk menutup kelas ini malam ini. Amin. Baik, alhamdulillah malam ini setelah selesai bab 32, insya Allah kita akan kembali melanjutkan di bab 33 itu setelah lebaran ya, Umi barangkali mau pamitan dulu. Baik teman-teman, Mbak Rahma, Mbak Niar, Ibu, Mbak Indi, Mbak Heni, Mbak Rizky, Mbak Dia, V, Mbak Zaya, Mbak Putri, Mbak Mila, Mbak Dorul, Mbak Prita, Mbak Ahung. Saya mohon izin pamit, mohon doanya. Insya Allah Jumat dini hari saya berangkat umroh untuk iktikaf 10 hari terakhir di sono. Insya Allah kembali tanggal 15. Nanti kita bisa atur ya kapan kita bisa mulai lagi kelas kita setelah Lebaran. Tanggal Gitu. 15. Yang Kamil ya? menitip saya boleh ya, Om. Ini nitip namanya, apa boleh lah. Tapi yang jelas ibu tiap-tiap kelasnya saya doain insya Allah ntar di sono. Doain biar Amin. sehat. Kata Mbak Nung di rombongan di kemarin udah ada yang pingsan 2. Emang lagi Kepanasan atau apa? memang lebih loh orang-orangnya. Membludak ya, penuh banget ya. Penuh banget. Jadi kalau kata Mbak Nung sih memang ya artinya jangan terlalu ngarep-ngarep banget, jangan ngotot untuk deket-deket ke Ka'bah gitu loh. Cari selamat aja gitu ya. Jadi ya memang malam tahu terakhir ya. ya apalagi lagi nih itikaf terakhir ke 10 Ramadan terakhir kan biasanya kan memang lebih penuh lagi kan. Ya semoga Allah kasih kita kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan semua rukun-rukunnya. Kali juga dengan selamat ya. Ya, amin, amin. Berarti kita akan pokoknya bulan April ini di off-kan dulu kelasnya ya, ya. Jadi Ya. kita akan ketemu nanti. Insya Allah kalau di kelas dengan sakit kepala tegang emosi, kenapa tiba-tiba Febri? Nah, kalau di kelas lain kita kan bukberan nih, Nah, di kelas tauhid ini sudah ada yang minta nanti kita bertemu pas halal bihalal gitu. Biar aja dah, jangan bukber ntar pada yang pulangnya jauh kesian. Kita halal biar. Baik, Ya. insya Allah semoga Umi juga di sana sehat-sehat. Tidak lupa juga doa dari teman-teman di sini untuk mendoakan Umi di sana dan rombongan ya. Berapa orang rombongannya? Gak tahu nih. Barengan sama itulah ya beliau-beliau itu ya. Ada jujur masih surprise soalnya cuman dibilang ini sudah ada visa kita umroh tanggal 28 jalan gitu doang. Iya, tadi teman-teman sebagian aneh hotelnya di mana nggak tahu. Bismillah. Mungkin teman-teman yang sudah aku pamitin itu aku minta izin itu mereka pada bilang berangkat lagi Masya Allah gitu kan. Cosplay jadi kopernya Umi lah pada begitu semua. Baik, ongkos sendiri dari umroh pertama, kedua semua diajak. Ya, mungkin muka enak diajak kali ya, doain semoga tetap begitu. Muka enak diajak. Baik Om, sehat-sehat sampai ketemu nanti. Semoga semuanya dikasih umur, dikasih kesempatan juga untuk beribadah ke sana semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sehat. Baik, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Ibu. Astagfirullahaladzim, anak orang apa sih?
wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Diamanilah